Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Nasura 2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rahasia Kampung yang Tidak Ada di Peta. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waikanan di suatu pagi yang cerah. Waikanan adalah kabupaten sendiri, pecahan dari Lampung Utara. Dulunya ikut Lampung Utara, sekarang sudah menjadi kabupaten sendiri. Seorang mahasiswa semester akhir sedang membantu dosennya mengadakan penelitian di sebuah desa terpencil di daerah Waikanan. Oh iya, perkenalkan nama saya Satria Wira Aji. Pemuda itu canggung memperkenalkan diri. Dia duduk bersila di depan tetua adat di desa X. Di sampingnya, agak sedikit ke belakang sebelah kanan, dosennya juga duduk bersila tidak kalah canggung. Tetua desa di hadapannya tampak tenang, wajahnya penuh wibawa. Dari sorot matanya terbaca bahwa ia orang yang ramah, penuh ketulusan. Tetua adat mendengarkan dengan seksama. Tersenyum tipis saat Wira menyelesaikan kalimatnya. Dengan sabar mendengarkan kalimat demi kalimat selanjutnya. Bersama saya Pak Hari. Tangannya dengan sopan menunjuk ke arah dosennya. Beliau dosen saya. Tujuan kami datang kemari untuk memohon izin agar kami bisa mengadakan penelitian terkait keluarga Mirzar. Kami dari Universitas Lampung. Saya mahasiswa jurusan sosiologi semester akhir. Wira masih dengan sopan melanjutkan memperkenalkan diri. Pak Hari, dosennya, mengangguk sopan sambil tersenyum tipis, seolah mengiyakan semua keterangan mahasiswanya. Tetua adat masih mendengarkan dengan seksama. Setelahnya secara resmi, beliau menyambut perkenalan tamunya sekaligus memberi izin kepada tamunya untuk melakukan penelitian di desanya. Saya menyambut baik niat Anda semua. Tapi sebelum itu, sesuai dengan adat istiadat di sini, siapapun yang hendak menetap di desa ini mesti melakukan ziarah kubur di pemakaman para leluhur kami. Tetua adat langsung berdiri. Mari, kita langsung ke pemakaman saja. Tetua adat melangkah meninggalkan rumah, diikuti oleh para tamunya. Di pemakaman, tetua adat menyebutkan beberapa nama yang menjadi cikal bakal desa tersebut, sambil menunjukkan satu persatu makamnya. Hingga sampailah kepada satu makam. Beliau datang ke desa kami dalam rangka menyebarkan agama Islam di abad ke-7. Namun pada saat beliau datang, penduduk di sini sudah memeluk agama Islam. Beliau orang yang memiliki banyak nama karena beliau terkenal di beberapa daerah lain dengan nama yang berbeda-beda. Beliau adalah orang yang memiliki kemampuan mati pindah. Pak Hari dan Wira Aji tampak shock mendengar dua kata terakhir. Wajahnya jelas tidak percaya. Sementara tetua adat rona wajahnya biasa saja, seolah baginya itu sesuatu hal yang wajar. Gemetaran Wira Aji bertanya, maksud Bapak, beliau sudah meninggal, dikubur, lalu bangun dan pindah tempat, hidup normal seperti manusia pada umumnya? Tetua adat menatap pemuda di hadapannya, lalu membimbingnya untuk duduk. Sepertinya tetua adat mulai menyadari bahwa Wira Aji ketakutan. Tetua adat tersenyum tipis saat Wira Aji telah duduk. Ia masih gemeteran. Apa masih kuat mendengar kisah selanjutnya atau kita lanjutkan besok saja? Kata tetua adat. Ia berbicara sangat pelan nyaris berbisik. Sementara Wira Aji tidak mampu menjawab. Entah mengapa dia merasakan perubahan suasana. Tadinya biasa saja, tetapi tiba-tiba ia merasa ada banyak mata yang sedang mengawasinya saat tetua adat menyebut mati pindah. Area pemakaman yang tadinya biasa saja berubah seram dari sudut pandang Wira Aji. Begitupun wajah dosennya tampak tegang dan tidak nyaman. Setelah beberapa lama, akhirnya pemuda itu mampu berkata, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagaimana jika kisahnya kita lanjutkan di rumah saja, Pak? Tetua adat mengangguk pasti, namun kemudian
membawa para tamunya meninggalkan pemakaman. Wira Aji masih merasakan suasana magis yang sangat kuat saat meninggalkan pemakaman. Sejak saat itu tetua adat tidak pernah membahas tentang mati pindah. Di suatu kesempatan tetua adat menceritakan bahwa desa itu tidak pernah kecurian karena saking kuatnya pagar desa. Siapapun yang berani mencuri pasti celaka. Saat pertama kali ia jadi tetua pada tahun 1991, desa itu hanya ada 3 kepala keluarga. Saat aku menulis kisah ini, desa itu hanya dihuni 20 kepala keluarga. Tetua adat pernah pergi ke Jawa, meminta tolong kepada orang yang memiliki linui agar didoakan supaya desanya bisa ramai dan berkembang. Namun yang dimintai tolong bilang bahwa tidak bisa melihat desanya. Desa itu tertutup pagar gaib. Yang diminta tolong juga menyarankan agar tetua adat pindah saja dari desanya jika ingin ramai atau tetap tinggal dengan keadaan seperti sekarang, menerima apa adanya. Akhirnya tetua adat balik lagi ke Waikanan, tetap menetap di desa X hingga saat ini. Turun-temurun, nenek moyang menceritakan bahwa Belanda tidak pernah bisa menyerang desa kami. Seberapa peluru yang mereka gunakan pasti habis, tidak pernah masuk ke desa kami, apalagi melukai warganya. Kabarnya, di batas desa pasti sudah ada yang mencegat mereka. Jika Belanda hanya berniat lewat, mereka bisa lewat tanpa gangguan apapun. Di akhir penelitian, Pak Hari dan Wira Aji tidak menemukan hasil yang diinginkan. Selalu buntu, tidak menemukan jawaban atas silsilah keluarga Mizar. Karena cluenya hilang di mati pindah, sementara apa sejatinya mati pindah itu sendiri tidak ada yang bisa menjelaskan. Ketika Wira Aji terus mengejar agar dapat jawaban dari sejatinya mati pindah, tetua adat hanya menjawab 2 kata, yaitu ganti sarung. Dan Wira Aji tidak pernah mampu memahami apa yang dimaksud oleh tetua adat. Akhirnya Wira Aji dan dosennya meninggalkan desa X tanpa membawa hasil yang jelas. Dan tanpa diketahui oleh Wira Aji, di desa inilah Lancip dan keluarganya tinggal. Lancip yang dulu pernah membawa keluarganya minggat dari Lembah Biru ke Sumatera, telah mulai hidup baru di desa ini. Desa terpencil yang damai, meski penduduknya hanya sedikit, Lancip dan keluarganya hidup berkecukupan. Meski hidup sederhana, tapi mereka tidak pernah kekurangan sandang dan pangan. Desa ini memberikan semua yang dibutuhkan Lancip dan keluarganya. Di ujung desa sebelum Wira Aji dan dosennya melewati perbatasan, tiba-tiba seseorang mencegatnya, lalu memberikan secari kertas sambil berucap, "Jika kau ingin tahu apa itu mati pindah, cari sebuah keluarga yang berpengaruh di dusun Lembah Biru, keturunan dari orang yang punya cikal bakal dari dusun Lembah Biru." Tampak orang tersebut sangat serius saat mengucapkan kalimatnya. Wira Aji dan dosennya terbengong tidak percaya. Saat keduanya terbengong tidak percaya, keduanya seolah dibuat linglung karena kehadiran orang tersebut yang tiba-tiba. Tanpa memperdulikan keadaan Wira Aji dan dosennya, orang itu langsung pergi ke arah kebun dan menghilang di balik rimbun pepohonan. Keduanya baru tersadar saat orang itu telah menghilang. Saat keduanya akan menanyakan sesuatu, barulah keduanya sadar bahwa orang itu sudah tidak ada di sana. Lalu keduanya ingat kertas yang diberikan orang tadi. Saat dibuka, tertera sebuah nama Lancip. Keduanya membaca hampir bersamaan. Keduanya saling pandang, lalu mengingat kembali kalimat yang diucapkan oleh orang yang mencegat mereka. "Kita harus mencari tempat yang bernama Lembah Biru." Keduanya langsung mengambil ponselnya dan mencari di Google, tapi ternyata tempat itu nggak ada dalam Google Map. Untuk beberapa saat mereka saling pandang, tidak tahu mesti berbuat apa. "Sudahlah Wir, ayo kita pulang saja. Anggap saja itu tadi ulah orang iseng." "Bapak yakin?" "Enggak juga. Kalau dipikir-pikir, kenapa juga orang itu tadi susah-susah mencegat kita? Bahkan mesti sembunyi-sembunyi lewat kebonan kalau cuma iseng." "Nah itu dia Pak. Apa coba untungnya buat dia?" Keduanya kembali saling pandang untuk beberapa saat. "Ayo kita pulang saja dulu, baru nanti kita pikirkan langkah selanjutnya," ucap sang dosen kemudian. "Oke kalau gitu. Nggak mungkin juga kita kembali ke kampung tadi. Kita kan sudah pamitan secara resmi pada tetua adat," ucap Wira Aji menimpali ucapan dosennya. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan dengan 1000 tanya yang berkecamuk di dalam dada. Lembah Biru di suatu pagi.
Lacip yang lain, Lacip yang pernah dikeluarkan dari jurang oleh Betet dan Gajah, masih terus saja mencari cara agar bisa masuk lembah biru, meski setiap usahanya gagal. Saat ia bertanya tentang keluarga Surodiko, orang umumnya bingung dan mengatakan bahwa di lembah biru tidak ada orang yang bernama Surodiko. Lacip mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Bukankah orang sangat mengenal Surodiko hingga desa-desa yang jauh? Masa orang-orang di perbatasan dusun tidak tahu nama Surodiko? Batin Lacip bingung. Lalu ia menanyakan tentang Wirkidar atau Ahmad Hussein. Mereka juga bingung. Mereka juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka tidak kenal. Sementara ia tidak tahu siapa nama kedua perempuan muda yang menjemputnya dari jurang. Entah sudah berapa tahun Lacip berusaha masuk lembah biru, tapi selalu gagal. Ia bahkan tidak ingat saking lamanya. Meski zaman telah berubah, tempat yang dulunya sepi kini telah jadi sangat ramai. Bahkan mirip kota kecil yang selalu sibuk. Bangunan-bangunan lama hampir semua sudah tidak ada, tapi ada beberapa tempat yang belum berubah. Yaitu Kali Setail, masih mengalir deras dengan arusnya yang mengerikan. Meski tidak sebesar dulu, tapi Lacip masih sangat yakin bahwa itu Kali Setail yang sama. Bahkan untuk membuktikan hal ini, Lacip pergi ke Jurang Raung dan mencari hulu dari Kali Setail. Dan ia menemukan bukti bahwa itu adalah Kali Setail yang sama. Lalu rel kereta api yang memisahkan dusun Lembah Biru dengan dusun Telaga Sari juga masih melintang di sana. Bahkan nama stasiun kereta juga masih sama, yaitu Stasiun Kali Setail. Hanya saja relnya sudah diganti dengan besi baja yang lebih besar dan lebih kokoh. Bangunan asli dari Stasiun Kali Setail yang masih bangunan lama, hanya bagian atasnya ditambahi agar menjadi lebih tinggi. Tapi tembok bagian bawah dan pondasi tidak berubah. Masih tembok dan pondasi yang sama. Cuma ada beberapa bangunan tambahan. Tempat parkir juga lebih luas dan banyak kantin serta warung-warung di sana. Selain itu, 3 jembatan yang memisahkan dusun Lembah Biru dengan 3 desa di sekitarnya juga masih di sana. Hanya saja jembatan yang dulunya kayu telah diganti dengan besi baja. Begitu juga lantai jembatan yang dulunya kayu telah berubah menjadi aspal. Di dekat jembatan yang berada sebelah barat dusun Lembah Biru, dulunya adalah sebuah pabrik kertas peninggalan Belanda. Kini pabrik itu tinggal menaranya saja. Sayangnya Lacip tidak pernah bisa melewati jembatan itu. Seolah ada tembok yang sangat tinggi dan tebal yang tidak bisa ia tembus. Saat baru berjalan melewati jembatan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat sudah melewati separuhnya, tiba-tiba Lacip mulai menemukan keanehan. Jembatan itu seolah tidak berujung, meski Lacip terus berjalan hingga ia kehabisan tenaga dan pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di luar desa di salah satu rumah warga, dan warga selalu bilang bahwa mereka menemukan Lacip pingsan di tengah jembatan. Itu artinya begitu aku berada di tengah jembatan, aku hanya berjalan di tempat. Batin Lacip yang begitu yakin. Hingga suatu pagi dia tidak sengaja bertemu dengan Gajah di perbatasan dusun yang memisahkan Lembah Biru dengan dusun lainnya. Waktu itu Gajah hendak berangkat ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Lacip tapak sumringah sekaligus tidak percaya. Serta-merta dia mengulurkan tangan, bibirnya berucap, "Apa kabar, Nduk?" Gajah tampak bingung, karena Gajah tidak mengenali Lacip. Laki-laki ini memanggilku Nduk. Siapa dia? Aku pernah melihatnya, tapi di mana? Gajah berpikir keras. Gajah memang pernah melihat Lacip secara langsung, tapi hanya sekilas. Pertama saat Lacip berada di dalam peti mati di dalam jurang, itu pun datang dan pergi, jadi tidak terlalu jelas. Yang kedua di tepi hutan saat Gajah dan Betet diserang oleh anak buah Yanto. Saat itu Betet meminta Lacip untuk keluar tempat persembunyiannya. Pada saat kecil dia sering mendengar cerita tentang Lacip, itu pun hanya dari bisik-bisik. Tangan Lacip masih terulur, belum juga disambut oleh Gajah. Entah mengapa Gajah membaca aura yang begitu gelap. Meski bibir laki-laki di hadapannya tersenyum dengan wajah sumringah, Gajah merasakan kengerian dari sorot matanya. Ada dendam dan amarah yang sedang berkobar. Namun demi sopan santun, akhirnya Gajah terulur dalam hati. Dia berkata, "Bismillah." Belum sempat tangan Gajah menyentuh tangan Lacip, tiba-tiba tubuh Lacip tertabrak truk dengan sangat cepat, terseret sangat jauh. Gajah yang hanya berjarak setengah depa terpaku syok. Dia masih merasakan bagaimana truk itu melintas, membawa Lacip bersamanya. Udara yang begitu kuat karena truk yang melindas Lacip melewatinya masih terasa jelas.
Pori-porinya langsung meremang. Gajah berdiri linglung tidak mampu beranjak dari tempatnya. Gajah masih berdiri di tempatnya. Orang-orang memeluknya, membawanya ke tepi. Gajah bingung, takut, ngeri jadi satu. Tubuhnya gemeteran. Orang-orang yang menolongnya memberinya air putih. Linglung gajah meminum air putih di dalam gelas yang telah ditempelkan di bibirnya. Mereka mulai berbisik-bisik, meracau menceritakan apa yang terjadi. Kepala gajah makin pusing mendengar semua itu. Apa yang terjadi terhadap Lacip terekam kuat di memorinya. Lacip terseret jauh, tapi gajah masih bisa melihat dengan jelas kepala Lacip membentur aspal, pecah dan bersimbah darah. Orang-orang mulai mendekat mengerumuni Lacip. Detik berikutnya, gajah dipeluk dan dibawa minggir menjauh. Samar-samar gajah mendengar Lacip berbisik di telinganya. "Aku bakal moro liyo dino." Meski berbisik, suara Lacip mengintimidasi. Gajah sangat bingung memikirkan hal ini. Bagaimana orang yang sekarat berjanji akan datang di lain waktu? Gajah bingung, kepalanya semakin terasa sakit memikirkan kalimat yang jelas-jelas ia dengar mirip suara Lacip. Tubuhnya makin menggigil. Gajah memaksa diri untuk berdiri. Bagaimanapun, aku ingin tahu siapa laki-laki itu sesungguhnya. Belum juga dia tegak berdiri, kepalanya terasa berputar-putar, sakit sekali, hingga akhirnya brak, semuanya gelap. Saat membuka mata, gajah sudah berada di kamarnya. Yang dilihat pertama kali adalah Tumijan, putranya, dan Tumina, putrinya Petet. Kedua bocah ini tertidur di kanan kirinya. Gajah berusaha duduk, kepalanya masih pusing. Menyapukan pandangan ke seluruh ruangan, dilihatnya emak dan Petet berbaring di dipan sebelah. Sedang adiknya yang bungsu tidur di bawah bersama kedua putra-putrinya menggelar kasur. Kamar ini memang luas. Tidak salah dulu aku memesan kamar besar ini saat rumah ini dibangun. Mungkin memang pada saat tertentu kita masih butuh untuk tidur bersama, meski kami semua sudah memiliki keluarga kecil kami masing-masing, agar kami tetap bisa saling menjaga. Pelan-pelan gajah turun dari pembaringan, berjalan keluar kamar. Di ruang tamu, gajah melihat suami adiknya yang bungsu tidur di sofa. Gajah terus berjalan ke ruang tengah. Di kamar sebelah kanan, kamar anak sulung Petet, gajah membuka pintunya pelan-pelan. Suami Petet dan anak sulungnya sedang tertidur. Gajah memperhatikan mereka berdua beberapa lama. Akhirnya pintu dia tutup kembali. Sesampainya di ruang keluarga, gajah sangat terkejut, shock. Tubuhnya gemeteran, kakinya lemas. Dia jatuh terduduk sambil memeluk lututnya. Air matanya mulai jatuh satu persatu, berubah jadi tangis. Dia terisak-isak ketakutan, terpaku di tempatnya tanpa mampu beranjak. Entah berapa lama gajah berada dalam situasi itu, hingga akhirnya dia mendengar suara Petet berteriak-teriak. Gajah, buka matamu." Tubuhnya diguncang dengan keras. Akhirnya gajah membuka matanya. Petet tampak panik sedang memegangi bahunya. Wajahnya nampak lega ketika melihat gajah membuka mata. Pelan-pelan dibimbingnya gajah untuk duduk. Gajah menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Tumijan dan Tumina ada di sampingnya. Keduanya terlihat baru saja terbangun, masih mengucek-ucek mata. Emak juga baru saja terbangun dari ranjang sebelah. Mungkin karena suara teriakan Petet sebelumnya. Adiknya yang bungsu terlihat berusaha kembali menidurkan anaknya yang kecil. Sedang anak yang besar masih tertidur pulas. Gajah terlihat bingung. "Bukankah baru saja aku mengalami semua ini? Tidak mungkin mimpi karena begitu nyata." Tergesa dia turun dari ranjang. Di tepisnya tangan Petet yang berusaha mencegahnya. Melintasi ruang tamu. Terlihat suaminya, Rois, sudah duduk meski masih mengantuk. Dia langsung menuju ruang keluarga. Dia kembali shock oleh pemandangan di hadapannya. Kakinya langsung lemas. Tubuhnya terhuyung, hampir ambruk ke belakang. Namun Petet telah berada di belakangnya, menyangga tubuhnya. Perlahan dibimbingnya untuk duduk. Dipeluknya kakaknya sambil berusaha ditenangkan. "Gak usah takut ya. Lek Lacip masih di sini, tapi gak akan berbuat jahat." Gajah masih tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dalam hati dia berkata, "Oh, jadi dia Lek Lacip. Tapi bagaimana mungkin orang yang kepalanya pecah dan bersimbah darah masih bisa hidup?" Gajah kembali merasakan kepalanya sakit saat memikirkan hal ini. Jika benar dia masih hidup, bukankah seharusnya dia berada di rumah sakit? Pikirannya berkecamuk. Gajah masih terus memaksakan diri untuk berpikir, sementara bibirnya benar-benar seperti dijahit.
nggak bisa bicara sepatah kata pun. Kui awak alus saja, pancen tak openi ben iso ngumpul karo tunggale liyane. Rogone sing ketabrak truk. Dia ingi wis langsung dikubur. Awakmu danggo sehat. Sesuk tak terne ning kuburan. Betet masih terus membisiki kakaknya. Selain itu dia juga terus nyuwuk, meniup ubun-ubun gajah dengan doa. Lacip terbaring lemah bagai mayat hidup. Matanya terpejam, lingkaran bola matanya tampak hitam, wajahnya juga memar di sana sini. Sementara di kepalanya sampai tengah keningnya terlihat jahitan yang masih basah. Jahitan itu tampak mengerikan karena melingkari hampir seluruh kepalanya sampai ke leher di atas tengkuk. Lacip memang berbaring dengan posisi kepala miring, jadi jahitannya terlihat jelas. Seluruh tubuhnya ditutup dengan jarik, kain panjang yang biasa dipakai oleh wanita Jawa. Entah kekuatan dari mana tiba-tiba gajah memiliki kekuatan untuk bangkit. Menegakkan punggung, dia berjalan mendekati Lacip. Dia memandanginya dengan tatapan beku. Tatapannya susah diartikan. Detik selanjutnya dia bersimpuh tepat di samping kepala Lacip. Merapikan letak duduknya lalu memejamkan mata. Kemudian ia menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Betet memperhatikan apa yang dilakukan kakaknya, lalu tersenyum tipis. Betet pun akhirnya berjalan mendekat, duduk melakukan hal yang sama. Dia bersimpuh di belakang kakaknya agak ke kanan. Hampir pagi ketika dua perempuan itu membuka mata, gajah terlihat membetulkan kepala Lacip. Dilumahke, dari miring dihadapkan ke atas, setelah itu berbisik di tengah Lacip. Sudah waktunya madep mantep. Marang Gusti, gak usah lama-lama tidurnya. Apa kurang lama bertapa di jurang? Lacip masih bisu, terbujur kaku. Gajah berdiri meninggalkannya menuju kamar depan. Dilihatnya Tumijan dan Tumina kembali tertidur. Lalu dia keluar dari kamar depan menuju beranda. Apa nggak ingin balik tidur? Suara Betet setengah berbisik di sampingnya. Ora. Keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Entah berapa lama. Seolah keduanya sedang menikmati udara segar yang menyelusup manja ke paru-paru. Akhir-akhir ini memang banyak keruwetan yang terjadi. Entah berapa lama keduanya terdiam. Hanya dengan diam di samping orang yang kau sayang, sesungguhnya sudah lebih dari cukup dari sejuta kata yang kau kirim dengan jauh darinya. Itu yang dirasakan mereka berdua, kedamaian. Ted, apa sejatinya mati pindah? Tiba-tiba gajah memecah kesunyian. Betet tampak tersenyum. Ya nggak bisa dinalar, Ja. Ya aku paham. Tapi semestinya ada penjelasan secara logika. Betet terlihat masih diam dengan tatapan susah diartikan. Gajah dengan sabar menunggu. Bagaimana ya? Aku jelasinnya ke kamu biar kamu paham. Keduanya tampak terkekeh. Logikanya begini, Ja. Yang 5 itu bisa punya raga sendiri-sendiri, tapi tetap pada akhirnya akan berkumpul jadi satu. Maksudmu jika satu raganya mati atau rusak, sukmanya pindah ke raga lainnya, begitu? Iya. Wajah Betet masih menerawang jauh. Entah apa yang dipikirkannya. Disebut mati pindah karena orang taunya dia sudah mati, lalu tiba-tiba hidup lagi di tempat lain. Umumnya manusia kan hanya punya satu raga. Lek Lacip, Mbah Mail dan orang yang di kanan itu memiliki 5 raga. Ucap gajah panjang lebar yang diakhiri dengan pertanyaan. Betet tampak menatap kakaknya bingung. Mbah Mail? Iya, almarhum Mbah Mail punya anak cucu yang sangat banyak di sebuah kampung di Lampung. Kampung sebelum kita masuk ke hutan lindung. Hutan yang memisahkan kampung tersebut dengan Bengkunat, tempat bapak tinggal. Ucap gajah ringan. Betet masih tertegun, gajah menatapnya cuek. Makanya sekali waktu main ke Lampung, biar gak kaget seperti itu kalau ada orang cerita. Ucap gajah datar. Betet tersenyum kecut menanggapi sindiran kakaknya. Dia memang tidak pernah ke Lampung sama sekali, sementara gajah sudah sering bolak-balik ke Lampung. Mbah Mail adalah ayah bapak, nama lengkapnya Ismail. Ada lagi orang yang bilang mati pindah itu artinya pindah sarung. Apa maksudnya pindah ke raga yang lain? Betet hanya mengangguk menanggapi kalimat gajah yang panjang lebar. Kondisi Lacip itu sesungguhnya bagaimana? Insya Allah sudah gak apa-apa. Sepertinya dia juga sudah mengikhlaskan raganya. Jadi tinggal memulihkan lukanya.
Betet mengangguk pasti. Kalau sudah pulih, terus bagaimana? Ya terserah orangnya sendiri, Jah. Kita ini kan cuma memiliki kewajiban menolong. Gajah tertegun dengan jawaban adiknya. Kau benar, kita ini cuma punya kewajiban menolong. Selebihnya dia sendiri yang menentukan jalan nasibnya sendiri. Begitulah pembicaraan mereka berdua berakhir ketika azan subuh berkumandang. Pagi itu setelah sarapan, Gajah pergi ke puskesmas untuk memeriksakan keadaannya. Karena sakit kepalanya tiba-tiba menyiksa tiap kali mengingat kejadian saat Lacip tertabrak truk. Apalagi saat dia melintasi ruang keluarga, melihat Lacip di sana terbaring kaku tidak berdaya. Tubuhnya bisa tiba-tiba lemas, lalu ambruk tidak sadarkan diri. Dokter yang ditemuinya pagi itu mengatakan itu hanya trauma. Dia hanya perlu banyak istirahat, minum obat teratur serta berpikir positif. Sejak Lacip tinggal di ruang keluarga Betet memindahkan TV ke kamar depan, dia juga memasang pagar gaib agar anak-anak tidak bisa mendekati Lacip. Anak-anak memang tidak pernah melihatnya, tapi Betet khawatir pada saat mereka bermain justru akan melukai Lacip secara tidak sengaja. 41 hari kemudian, Gajah melihat Lacip membuka mata. Betet ada di sampingnya. Sementara sakit kepalanya yang dirasakan Gajah juga sudah mulai berkurang. Dia juga sudah tidak lagi pingsan ketika melihat Lacip, hanya lemes saja. Gajah memang rutin ke dokter 2 kali seminggu. Kita kembali kepada Wira dan dosennya. Pagi itu Wira kembali ke kampus menemui dosennya untuk membicarakan langkah selanjutnya tentang penelitian yang mereka lakukan. Berbeda dengan Wira, sepertinya sang dosen sudah menyerah dan ingin menghentikan penelitiannya. Sementara Wira tampak makin penasaran. Ia begitu percaya bahwa lelaki yang menemui mereka sesaat sebelum mereka keluar dari perbatasan desa X adalah orang yang sedang memberinya petunjuk. Sudah Wir, lembah biru itu sama dengan desa X, tidak ada dalam peta. Tidak ada gunanya kita mencarinya. Nanti paling ujung-ujung cuma kayak kemarin, ketemu kuburan dengan asal-usul keluarga yang tidak jelas, ucap sang dosen. Pak, tapi kita belum mencobanya. Kenapa Bapak langsung menyerah? Ucapanmu ada benarnya Wir. Entahlah, aku merasa hal ini akan sia-sia saja. Kita sudah meneliti dan mencari bukti selama bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah mendapatkan titik terang. Ayolah Pak, ini bukan Bapak banget ya. Siapa tahu kali ini kita mendapatkan bukti yang konkret. Aku sudah capek Wira. Kita tutup saja penelitian dan akan kuanggap ini tesis yang gagal. Tapi Pak, keputusanku sudah bulat Wira. Wira keluar dari ruangan dosennya lemas. Tidak menyangka bahwa dosennya bakal menyerah begitu saja setelah semua perjuangan yang mereka lalui. Di koridor kampus ia bertemu dengan salah satu temannya. Wir, kau kenapa? Kau lemes gitu? Iya, capek banget. Kalau kau nggak fit, mending tidak usah ke kampus. Pulang saja istirahat. Tadi aku nggak apa-apa, cuma entah mengapa tiba-tiba aku lemes. Wira sengaja berbohong karena ia nggak mau temannya tahu bahwa dosennya baru saja memutuskan untuk menghentikan penelitian. Ya sudah, pulang saja Ki. Atau mau kuantar ke UKS? Gak usah, aku mau pulang saja. Oh ya Ar, kau pernah dengar daerah dengan nama Lembah Biru nggak? Lembah Biru? Kayaknya nggak ada deh daerah dengan nama itu. Kalau sebuah wilayah bernama Blue Valley, kita semua tahu itu di mana. Wira hanya manggut-manggut menanggapi ucapan temannya. Setelah itu keduanya berpisah. Wira berniat langsung pulang karena ia juga kehilangan tenaga untuk ikut kelas selanjutnya setelah bertemu dosennya. Namun alih-alih pulang ke rumah, Wira malah duduk saja di halte bis sambil membuka sebuah aplikasi. Ia tampak kalut. Kenapa wajah laki-laki itu terus terbayang, seolah ia sedang meminta tolong. Batin Wira Aji bingung. Sekuat apapun ia berusaha menepisnya, tetap saja gagal. Akhirnya bis yang akan membawanya pulang ke rumahnya berhenti di depannya. Wira Aji langsung naik. Di dalam bis pikirannya masih menerawang kemana-mana, memikirkan langkah apa yang mestinya ia ambil. Meski dosennya telah memutuskan berhenti, tapi Wira Aji sendiri justru seolah tidak terima. Ia tetap ingin melanjutkan penelitian secara pribadi. Entahlah, kenapa firasatku mengatakan bahwa aku harus pergi ke ujung timur Pulau Jawa secepatnya. Lagi-lagi aku terus melihat wajah laki-laki yang menemuiku di ujung desa tiap kali memikirkan tentang penelitian ini. Sorot matanya seolah meminta tolong. Wira tampak kacau. Kenapa terasa dia terus mengikutiku? Batin Wira Aji bingung. Sesampainya di rumah, Wira Aji langsung menuju kamarnya.
Ia letakkan ranselnya begitu saja ke lantai, lalu menghempaskan tubuhnya ke kasur tanpa melepas sepatu. Capek banget rasanya. Tanpa terasa Wira tertidur saking capeknya. Dalam tidurnya ia melihat laki-laki yang menemuinya di perbatasan desa sedang terbaring lemah di sebuah ruang tamu dalam keadaan mengenaskan. Kepalanya dijahit dengan jahitan yang cukup panjang. Ia tampak tidak berdaya dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Wira Aji berdiri di sana memperhatikan dengan tatapan ngeri. Mata laki-laki itu terpejam. Wira Aji mencoba mendekat, lalu jongkok dan memperhatikan setiap detail dari wajah laki-laki itu. Saat itulah laki-laki itu membuka mata. Wira Aji sangat terkejut. Saat itulah Wira Aji terbangun dengan nafas terengah-engah, sementara peluh bercucuran membasahi tubuhnya. Aku hanya bermimpi, tapi kenapa terasa begitu nyata? Keluhnya di dalam hati. Wira Aji tampak makin kalut. Hari itu juga ia putuskan untuk kembali ke Waikanan, ke desa di mana ia mengadakan penelitian. Aku harus menemui laki-laki itu. Bisa gila aku kalau begini terus. Wira Aji telah memantapkan hati untuk kembali ke Waikanan dan langsung menuju desa X. Menemui tetua adat, ia meminta izin untuk berkunjung ke rumah warga guna mencari orang yang menemuinya sebelum ia meninggalkan desa beberapa hari lalu. Tetua adat tidak keberatan bahkan mengantarkan Wira Aji untuk berkunjung ke rumah warga. Satu persatu mereka kunjungi hingga Wira Aji menemukan orang yang ia cari. Saat bertemu dengannya, orang itu berkata datar. Akhirnya kau datang juga, ucapnya datar, seolah ia memang sudah menunggunya. Wira Aji tampak tersenyum canggung sementara tetua desa hanya tersenyum. Laki-laki bijaksana itu seolah mengerti kekalutan di hati keduanya, baik hati Wira Aji maupun hati warganya. Wira Aji akhirnya mengutarakan maksud kedatangannya. Ia ingin tahu tentang dusun Lembah Biru yang laki-laki itu katakan sebelum ia meninggalkan desa beberapa waktu lalu. Laki-laki itu hanya tersenyum. Lama ia terdiam seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Wira Aji. Sesungguhnya, aku butuh bantuanmu. Akhirnya laki-laki itu berucap. Maksudnya? Tanya Wira Aji bingung. Akhirnya laki-laki itu menceritakan bahwa salah satu saudara empatnya, Amonge, ada yang kehilangan raganya. Raganya telah meninggal sebelum masuk Lembah Biru. Sedang dirinya telah dikutuk dan tidak bisa masuk Lembah Biru. Maka aku perlu meminjam wadah atau ragamu. Dengan ini aku ingin meminta tolong untuk membawa tubuh halusku keluar dari Lembah Biru. Tampak Wira Aji tidak terlalu paham dengan penjelasan laki-laki di hadapannya. Tapi ia terus hikmat mendengarnya. Ada kengerian di sorot mata Wira Aji saat laki-laki itu mengatakan bahwa ia akan meminjam raganya. Tampak Wira Aji tidak terlalu paham dengan penjelasan laki-laki di hadapannya, tapi ia terus hikmat mendengarkan. Dalam kepercayaan orang Jawa bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini, mereka lahir bersama Amonge atau sedulur papat. Singkat cerita, Wira Aji menyanggupi setelah laki-laki itu menjelaskan apa sesungguhnya mati pindah dan kepergian Wira Aji ke Lembah Biru adalah untuk menunjukkan bukti tentang hal ini. Lalu, kapan bisa berangkat? Tanya Wira Aji antusias. Kapanpun Anda siap, jawab laki-laki itu. Bagaimana kalau sekarang saja? Wira Aji langsung berdiri. Laki-laki tampak bingung untuk sesaat. Jelas sekali bahwa ia tidak menyangka bahwa Wira Aji langsung mengajaknya berangkat. Tidak urung ia pun ikut berdiri. Ayo. Lalu keduanya berpamitan kepada tetua desa dan memohon doa restu. Keduanya langsung menuju bandara dan mencari tiket. Dan beruntung ternyata tiket pesawat yang dia cari ia dapat. Wira Aji langsung membelinya, tiket pesawat Lampung Jakarta. Singkat cerita, dari Jakarta keduanya mengambil penerbangan berikutnya ke kota Surabaya. Setelah itu, melanjutkan perjalanan dengan bis. Di sebuah terminal kota kabupaten yang berbatasan dengan Lembah Biru, laki-laki itu menghubungi seseorang, lalu meminta Wira Aji melanjutkan perjalanan sendiri ke Lembah Biru. Di sebuah terminal bis Lembah Biru, ia turun dari bis. Terminal itu tampak tua, kota yang disinggahinya itu juga tampak tua. Ia termenung tidak tahu mesti kemana. Sesuai ucapan laki-laki yang meminta tolong padanya, Wira Aji hanya bisa menunggu. Tanpa dia duga, seorang perempuan muda menyapanya. Apakah Anda Wira Aji? Ucapnya ramah. Wira Aji ragu-ragu mengangguk. Perkenalkan, saya Sapu Jagat. Saya menunggu Anda untuk bertemu seseorang. Seseorang yang ingin meminjam wadah, ucapnya pelan setengah berbisik.
Belum lagi Wira Aji sempat menjawab perempuan yang memperkenalkan diri sebagai sapu jagat kembali berucap, "Mari." Lalu melangkah pergi. Mau tidak mau Wira Aji hanya bisa mengikutinya meski sedikit was-was. Suasana magis langsung terasa begitu ia mengikuti perempuan itu. Entah mengapa ia merasakan aura magis yang begitu kuat meski perempuan muda itu sangat cantik. Wira Aji dibawa ke sebuah mobil tua. Lalu keduanya meninggalkan kota dengan menggunakan mobil itu. Setelah 45 menit, perjalanan keduanya mulai memasuki hutan. Hingga akhirnya keduanya sampai di sebuah kampung kecil yang penduduknya sangat jarang. Jarak rumah yang satu dengan rumah lainnya berjauhan, hingga mobil itu berhenti di sebuah rumah joglo yang menurut Wira Aji paling bagus di kampung itu. Bangunan rumah joglo itu tampak kokoh terbuat dari kayu gaji tua, dengan ukiran Jawa kuno yang hanya ia lihat dalam buku yang ia baca. Wira Aji tampak terpesona dengan rumah joglo tersebut. Wira Aji langsung dibawa ke ruang tengah atau ruang tamu rumah itu dan dipersilakan duduk di lantai. Lalu sapu jagat tampak komat kamit membaca mantra. Dengan mengusap wajah Wira Aji gelagapan untuk sesaat, tidak menyangka perempuan cantik itu akan mengusap wajahnya. Begitu tangan telapak perempuan cantik itu beranjak dari wajah Wira Aji sangat terkejut. Tubuhnya langsung gemeteran. Di hadapannya seorang laki-laki tampak berbaring, wajahnya begitu pucat, dan laki-laki itu adalah laki-laki yang ada di dalam mimpinya, yaitu wajahnya sama persis dengan laki-laki yang meminta tolong padanya. "Tidak usah takut, itu tubuh halus dari Lancip, orang yang meminta tolong padamu," ucap sapu jagat menenangkan. Wira Aji hanya mengangguk. Ia baru tahu bahwa Lancip adalah nama laki-laki itu. Saking antusiasnya, ia memang lupa menanyakan nama laki-laki yang meminta tolong padanya. "Apa kau sudah siap untuk membawanya pulang?" tanya sapu jagat kemudian. Lagi-lagi Wira Aji hanya mengangguk. Lalu sapu jagat berucap, "Lek, bangunlah, kau sudah dijemput." Tiba-tiba Lancip membuka mata lalu bangkit. Perlahan ia bergerak lalu menabrak tubuh Wira Aji. Wira Aji yang terpaku menatap ngeri pada laki-laki yang bergerak mendekat. Tepat saat tubuh laki-laki itu menabrak tubuhnya, Wira Aji langsung terpelai pingsan. Lalu sapu jagat memanggil suaminya untuk membawa tubuh Wira Aji kembali ke dalam mobil. Mobil itu membawa tubuh Wira Aji kepada laki-laki yang meminta tolong padanya, yang ternyata itu adalah Lancip. Mereka bertemu di sebuah penginapan yang cukup sepi di kota kabupaten sebelum masuk Lembah Biru. Sapu jagat ikut bersamanya. Begitu bertemu sapu jagat, Lancip yang berasal dari Waikanan langsung menekuk lutut. "Duk, aku mohon maaf beribu maaf. Semoga kau selalu sabar merawat dan membimbingku." Sapu jagat tampak mendekat lalu meraih bahu Lancip. Ia langsung memeluknya. Lancip sempat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa sapu jagat akan memeluknya. "Begitu juga aku yang lebih muda, pasti banyak melakukan kesalahan. Mari kita saling mengingatkan karena hidup tidak luput dari kesalahan dan saling menyalahkan." Lalu sapu jagat membawa Lancip menuju mobil. Saat keduanya sudah di dalam mobil, sapu jagat tampak komat kamit membaca mantra. Tiba-tiba tubuh halus Lancip tampak keluar dari tubuh Wira Aji, lalu masuk ke dalam raga tubuh Lancip dari Waikanan. Beberapa saat kemudian Wira Aji tampak siuman. Saat itu juga Lancip dan Wira Aji berpamitan untuk kembali ke Waikanan dan sapu jagat kembali ke Lembah Biru. Begitulah tubuh halus Lancip yang terluka berangsur-angsur membaik. Setelah menyatu dengan raga lainnya, Gajah pun semakin membaik. Sudah tidak lagi minum obat. Meski sakit kepalanya tidak hilang total, tapi dia sudah tidak lagi terlalu memikirkan kejadian yang membuatnya trauma. Sementara Wira Aji akhirnya mendapat jawaban dari penelitian yang dia lakukan, tapi ia memutuskan untuk tidak mempublikasikan karena semua yang dialaminya sungguh tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Namun Wira Aji mendapat satu pelajaran, bahwa ternyata ada dunia yang lebih luas selain bumi yang ia pijak. Anak muda ini semakin sering pergi ke kampung yang tidak ada di peta itu untuk bertemu Lancip dan tetua adat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.